Shalom. Shalom. Lambaikan tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita datang padanya dengan hati yang tulus, maka semua ketakutan, kecemasan itu sirna dari kita karena kita mendekat pada Allah yang adalah sumber hidup kita. Amin. Kita akan datang pada Tuhan memuji memuliakan namanya. Haleluya Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur. Saat ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau ditinggikan di atas segalanya. Sucikan kuduskan layakan kami Bapa, dan biarlah Engkau yang bertata atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami datang padamu Bapa. Dengan hati yang tulus menyembah, mengagungkan Engkau. Dan biarlah nyanyian baru itu ada dalam mulut kami untuk mengagungkan Allah yang Maha Agung, Yesus Kristus Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Sungguh kami percaya Engkau ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Dan segenap hati katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, haleluya, perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak
kasih Allah Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih buat segalanya. Sungguh kau yang terhebat, sungguh kau yang terajaib. Terima kasih Tuhan. Oh syukur, syukur bagimu Tuhan. Yes, kira laba yang masih di dalam, kira manis di dalam. Terima kasih Bapa. Puji hormat kemuliaan bagi ditinggikan di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kuasa-Mu, dan kami adalah gereja yang tak terbatas, yang tak tergoncangkan karena kami memiliki Allah yang ajaib. Kami diberi kuasa di atas segalanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Saya undang kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau menari, melompat bagi Allah yang agung mulia, Yesus Kristus Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah di pihak kita, amin. Siapa jadi lawanku? Membesarkan Tuhanku, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang Kau berikan buat kami. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Yes, Di bawah kuasa itu yang menaklukkan musuh kami Tuhan. pakai kuasa Dari Raja Mulia, jika Allah ada bersamaku, siapa yang haleluya. Besarkan Tuhanku, Engkau maha besar dan maha agung. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. terpujilah Kau Raja Sungguh besar Tuhan. Allah yang kami punya adalah maha besar. Berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Oh, terpujilah Kau Raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja. Sekali lagi katakan, terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kuasa-Mu itu tak terbatas. Dan kami mau memujikan Kau lebih lagi. Satu nama yang besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nyanyian kemenangan hanya Kau berikan buat kami, gereja yang tak tergoncangkan. Dan kami mau pegang teguh janji iman kami dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan.
Setiap hari Tuhan, Engkau buat kami kagum akan Engkau. Sungguh cinta kami hanya kepada-Mu Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, Kau tunjukkan kasih-Mu yang sungguh luar biasa buat kami. Dunia katakan bahwa akan semakin sulit. Tapi kami gak pernah sulit untuk menemui Engkau. Karena Engkau ada di hati kami. Dan hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkau. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Inilah cinta kami. Yaitu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sekalipun dagingku lenyap,
yang kami andalkan, yang kami menjadi atas segalanya. Dan memang hanya Engkau-lah Tuhan yang sungguh-sungguh berarti buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk segalanya. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami sanjung, yang kami tinggikan. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu, kuasa-Mu sungguh luar biasa buat kami. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku. Dengan segenap hati katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku, sungguh berarti bagiku. Yesus berarti, Yesus, Yesus, Kau berarti bagi, sungguh berarti bagiku. Sungguh berarti buat kami. Oh, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Segalanya bagi Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Sekali lagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya.
bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sungguh Tuhan, kami mengakui bahwa Engkaulah segala-galanya bagi kami, dan tidak ada yang lain yang kami ingini di bumi ini selain daripada Engkau saja ya Yesus, yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan untuk selama-lamanya. Sore hari ini kami sediakan hidup kami untuk Tuhan berbicara kepada kami, karena kami sadar kami butuh firman, kami butuh sapaan, kami butuh teguran, kami butuh templaan supaya hidup kami semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Olehnya sore hari ini Tuhan, Engkau berkuasa atas kami semua, Engkau urapi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami bisa mengerti, memahami setiap apapun yang Tuhan sampaikan kepada kami. Oleh sebab itu segala sesuatu yang bisa menghalang-halangi kami di dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman, kami tolak, kami patahkan demi nama Yesus Kristus. Dan tutup bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah. Kau menjamah hati, pikiran, telinga kami, setiap organ-organ tubuh kami yang kami pakai untuk kami mendengar dan menyimpan firman Tuhan serta melakukannya. Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan darah Yesus, agar apa yang kami dengar itulah yang harus kami dengar. Oleh sebab itu yang tidak berasal daripada Tuhan aku tolak, aku hancurkan demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman Allah ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap untuk mendengar dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Salam. Selamat pagi, selamat malam. Semangat pagi ya, terima kasih Pak. Ya, salah neng Dewangi gitu kan saudara ya. Ya, semangat pagi. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur sekali karena anugerah Tuhan kita bisa ada pada kesempatan sore hari ini, dan setelah kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, maksudnya tentang kepenuhan Roh Kudus, apa itu dan bagaimana itu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita akan belajar tidak banyak, maksudnya tidak keseluruhan kita pelajari dari seluruh kitab ini, tapi beberapa kisah yang tertulis dalam catatan kisah para rasul itu yang akan kita pelajari bersama pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka di dalam kitab kisah para rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 sebagai yang pertama dari yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, mari kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu dalam rangka ibadah pencurahan Roh Kudus atau ibadah peringatan Pentakosta, kita belajar dari pasal yang kedua adalah peristiwa pertama kali bahwa Roh Kudus dicurahkan ke bumi ini, gitu ya. Peristiwa pertama kali yang dicatat oleh Alkitab, peristiwa tentang pencurahan Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta atau artinya 50. Nah Bapak Ibu Saudara, itu tertulis di pasal yang kedua. Setelah itu kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 2 dan seterusnya, pasal 3 dan seterusnya, kita ketahui bahwa setelah masa pencurahan Roh Kudus itu, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus itu, setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda bahwa mereka bisa berbahasa-bahasa roh seperti yang Roh Kudus berikan kepada mereka, maka kemudian mereka mulai pelayanan. Singkat ceritanya begitu, atau istilah yang saya pakai begitu. Mereka mulai pelayanan, ya, memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik dan seterusnya dan sebagainya. Nah ada kisah di mana kemudian di pasal 4 ini kita ketahui bersama bahwa karena kondisi itu kemudian beberapa rasul disebutkan Petrus dan Yohanes di pasal 4 ayat yang pertama itu, bahwa mereka ditangkap
karena fenomena yang sedang luar biasa, karena mereka penuh Roh Kudus itu fenomenanya luar biasa, karena mereka pada akhirnya menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, memberitakan Injil dan sebagainya. Itu membuat heboh gitu ya, dalam tanda kutip heboh. Akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap. Nah, tapi singkat cerita bahwa kemudian Petrus dan Yohanes dilepaskan, dan kemudian ketika Petrus dan Yohanes sudah dilepaskan kembali kepada kumpulan orang-orang percaya, gereja Tuhan, kemudian mereka berdoa. Itu kan kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Pasal 4 ayat 23 itu mereka berdoa. Nah, sementara kemudian mereka berdoa, ayat 31 yang kita baca tadi berkata bahwa mereka penuh lagi dengan Roh Kudus. Pasal 2 sudah dikatakan mereka penuh Roh Kudus. Pasal 4 dikatakan mereka penuh lagi dengan Roh Kudus. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, soal yang namanya penuh Roh Kudus itu adalah pengalaman yang berulang. Sekali lagi, pengalaman yang berulang, bukan pengalaman yang sekali jadi selesai selamanya, tidak perlu lagi, salah gitu ya. Alkitab menulis dengan jelas, pasal 2 mereka kepenuhan yang pertama. Pada waktu pasal yang keempat kita membaca, tadi sudah saya singgung kisahnya, mereka berkumpul, mereka berdoa, begitu ya, mereka menyembah Tuhan, lalu mereka mengalami kepenuhan lagi. Jadi yang namanya kepenuhan roh itu harus terus menerus. Itu adalah pengalaman yang berulang. Artinya tidak hanya sekali seumur hidup dan selesai. Tidak, itu harus terus. Nah, olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita orang-orang percaya harus benar-benar mengerti ini, bahwa yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu tidak cukup sekali. Harus terus ngalami kepenuhan Roh Kudus, harus terus ngalami kepenuhan Roh Kudus, harus terus ngalami kepenuhan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mulai membuka hati kita untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita lebih lagi. Karena namanya penuh Roh Kudus bukan pengalaman sekali seumur hidup, tetapi pengalaman yang berulang. Jadi saat kita berdoa, saat kita memuji menyembah Tuhan, kita harus selalu rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Kasih tahu kanan kiri, katakan mari rindu dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi, ini pengalaman berulang, bukan sekali seumur hidup. Jadi jangan pernah puas kalau kita sudah pernah mengalami baptisan Roh Kudus misalnya. Jangan pernah berhenti kalau kita juga sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus di masa yang lalu. Harus terus itu diulang, ngalami terus kepenuhan Roh Kudus, ngalami terus kepenuhan Roh Kudus, ngalami terus kepenuhan Roh Kudus. Nanti di bagian berikutnya kita akan belajar bagaimana kepenuhan Roh Kudus itu benar-benar harus dijaga. Karena pada akhirnya ketika orang tidak benar-benar hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, itu akan membuat hidupnya menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Walau mungkin dalam pemikiran seseorang, itu biasa. Gitu kan Bapak Ibu Saudara, tetapi ini sangat bahaya. Nah, tapi yang pertama kita belajar ini dulu, bahwa penuh Roh Kudus itu adalah pengalaman berulang, bukan pengalaman sekali seumur hidup. Jadi terus harus dipelihara, harus terus banyak berdoa dan menyembah Tuhan supaya mengalami terus yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Ayat 32 Bapak Ibu Saudara, dan nanti lompat di pasal 5 ayat 12. Ayat 32 dulu. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Ayat 12 pasal 5. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Mari kita perkatakan bagian terakhir, persekutuan yang erat. 1, 2, 3. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu menjadi penting karena itu membuat ikatan sebagai keluarga semakin kuat. Katakan amin. Membuat ikatan keluarga semakin kuat. Tidak hanya berbicara pada gereja lokal, tetapi pada kesatuan tubuh Kristus. Pengalaman saya paling tidak begitu, kalau tidak bisa disebut sebagai pemahaman bersama. Tetapi apa yang saya amati, kalau gereja Tuhan itu jarang mau diajak berkumpul bersama, ikatan kekeluargaannya kurang Bapak Ibu Saudara. Itu setidaknya pengamatan saya, kalau salah saya minta maaf.
Tapi yang saya rasakan setidaknya di sekitar kita ini, gereja yang jarang sekali mau diajak berdoa bersama, itu ikatan kekeluarganya juga jadi kurang. Kalau ngadakan event bareng bisa, Natal bareng, Paskah bareng, acara bareng bisa. Tapi kalau sifatnya yang seperti yang tertulis dalam Alkitab pasal 4 dan pasal 5 itu tadi, ikatan kekeluargaannya menjadi kurang, Bapak Ibu Saudara. Oke, tidak perlu jauh-jauh sampai ke gereja sekota, gereja sebangsa. Coba dalam satu gereja lokal, ada satu aja di antara jemaat dalam satu gereja lokal jarang mau kumpul, rasanya kepiye. Tiba-tiba pada suatu ketika ada masalah, dia merasa, aku kok seorang diri ya, nggak ada yang perhatiin aku ya, kok nggak ada yang mau deketin aku ya, kok nggak ada yang mau bantu doa aku ya. Rasa itu menjadi muncul. Kenapa? Karena memang jarang mau kumpul, doa bersama, menyembah Tuhan bersama, memecahkan roti bersama kalau itu pola hidup jemaat mula-mula. Kenapa itu terjadi? Ya karena mereka tidak pernah mau kumpul. Nah, orang yang penuh Roh Kudus itu akan membuat ikatan kekeluargaan menjadi semakin kuat. Kenapa? Sama-sama dipimpin Roh untuk bersekutu. Katakan sama-sama bersekutu. Roh itulah yang mendorong seseorang punya gairah untuk berkumpul. Dan yang menjadikan gereja Tuhan merasa kemudian sendiri adalah karena ya dia tidak penuh Roh Kudus. Sehingga kemudian tidak ada dorongan untuk rindu bersekutu, rindu berkumpul bersama. Dan yang kemudian akhirnya merasa sendirian. Atau sebaliknya, karena merasa gereja sudah hebat, gereja sudah besar, gereja sudah kaya, bisa melakukan banyak hal dalam satu gereja lokal, bisa membangun banyak hal dari satu gereja lokal, kemudian merasa tidak perlu kumpul dengan yang lain. Ini juga ada Bapak Ibu Saudara yang sebaliknya seperti itu. Tidak merasa sendirian, wong buat dia sendiri itu jauh lebih nyaman gitu kan. Karena semuanya bisa dilakukan sendiri. Bangun sekolah, bangun yayasan ini, bangun gedung ini, gedung itu, bisa melakukan banyak hal karena keuangan gereja begitu kuat. Bisa, tapi kemudian tidak merasa keluarga dengan tubuh Kristus yang lain. Ini juga salah Bapak Ibu Saudara. Merasa seorang diri karena jarang berkumpul itu tidak sehat, tapi merasa bisa sendirian tanpa yang lain karena merasa bisa itu juga sama-sama tidak sehat. Gini Bapak Ibu Saudara, konsepnya kalau berpikir, ya mohon maaf ini paling tidak pemahaman saya. Kalau pemahaman para teolog yang lain mungkin beda, ya saya mohon maaf. Roh Kudus itu kan sama, satu pribadi, tidak ada duanya. Itu roh yang satu itu kemudian memberi kuasa, urapan, getaran, irama yang sama. Kemudian kalau gereja tidak terkoneksi, padahal rohnya sama, tidak terkoneksi, merasa aku nggak bisa kumpul dengan yang lain. Ini buat saya pertanyaan, roh yang menguasai dirinya itu betul-betul Roh Kudus atau bukan? Sebab kalau Roh Kudus yang sama, jelas tidak mungkin berbeda cara memperlakukannya. Yang mengerti katakan amin. Sekalipun dari sisi karakter gereja mungkin bisa berbeda, tapi prinsip tubuh Kristus berbeda anggotanya, tapi bergerak dalam satu irama yang sama. Betul kan Bapak Ibu Saudara? Konsep tubuh Kristus itu begitu. Berbeda fungsi, bentuknya, tempatnya berbeda, tapi dia bergerak dalam aliran yang sama, bergerak dalam irama yang sama. Dan ketika kemudian misalnya jantung berirama yang sama, sama iramanya, mengalirkan ke darah ke seluruh tubuh dengan tempo yang sama, tapi di bagian tangan ada penyumbatan, geringgingan saudara. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Bagian tangan jalannya nggak lancar, dari jantungnya sudah lancar semuanya ke seluruh tubuh, tapi yang ke tangan kanan nggak lancar, geringgingan. Ke otak nggak lancar, stroke saudara.
Tapi sebenarnya dari jantung dia memompa dalam irama aliran yang sama. Walau beda tempat, beda fungsi, beda nama. Begitulah kira-kira tubuh Kristus kalau dipahami secara perspektif tubuh manusia. Harusnya begitu. Makanya dalam satu gereja lokal, beda kita pelayanan nih, beda talenta karunia nih, tapi Roh Kudusnya sama, katakan amin. Mestinya bisa bergerak dalam aliran yang sama. Apa yang membuat aku tidak perlu ada di sana? Atau apa yang membuat aku tidak merasa aku harus ada di sana? Apa yang mendasari orang bisa berkata seperti itu sehingga kemudian aku gak berangkat? Halo? Kalau Roh Kudusnya sama, mestinya alirannya sama, bergerak dalam hal yang sama. Perhatikan tubuh ini, kepala, tubuh ini bergerak bersama. Sekalipun nanti sampai di warung soto itu yang berfungsi cuma beberapa bagian, tapi semuanya ikut sama-sama di sana, nggak ada yang ditinggal di rumah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Bagian tubuh ini tidak ada yang ditinggal di rumah. Sekalipun ketika berangkat ke tempat sepak bola, yang bergerak mungkin hanya beberapa hal, yang berfungsi di sana hanya beberapa hal. Tapi semua seluruh tubuh datang sama-sama ke tempat yang sama. Gereja harus memahami konsep ini. Sekalipun memang barangkali dalam pengertian ini tidak berarti seluruhnya harus ke tempat yang sama. Tetapi setidaknya pemahamannya bahwa tidak ada yang berpangku tangan. Tubuh Kristus tidak ada yang berpangku tangan. Kalau yang lain bergerak, aku juga ikut bergerak. Katakan amin. Kalau yang lain berkeringat, aku ikut berkeringat. Itu konsep. Nah, Roh Kudusnya sama. Bahkan maaf bicara, ada beberapa gereja orang percaya yang minta berkatnya lebih banyak, tapi keringatnya sedikit. Ngerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Minta makannya banyak, tapi kerjanya sedikit. Kan jadi aneh. Kalau Roh Kudusnya sama, dia mengalirkan urapan yang sama, dia mengalirkan kuasa yang sama, dia mengerjakan hal yang sama. Kenapa bisa berbeda pada implementasi, penerapannya? Itu karena masing-masing masih memegang egonya sendiri. Masing-masing masih memiliki keakuannya yang dipegang kuat. Beberapa masih memegang zona nyamannya, sehingga kemudian tidak mau bergerak bersama dengan yang lain. Sama konsepnya dengan tubuh Kristus. Di satu wilayah tertentu, di satu bangsa, bahkan di seluruh dunia. Tadi yang saya katakan bahwa secara prinsip harus dimengerti bahwa tubuh Kristus itu bergerak bersama-sama ke tempat yang sama. Itu konsep tubuh ya, prinsipnya begitu. Tetapi secara praktek kan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara ada acara di Amerika terus kabeh nglumpuk ning Amerika ngono kan. Kan jelas ora mungkin gitu loh Saudara. Bukannya orang mungkin, cuma kan memang tidak harus yang seperti itu. Tapi prinsipnya sama duluan. Oh iya, di sana gereja Tuhan sedang mengalami ini. Aku gereja Tuhan di sini harus ngapain? Roh Kudusnya kan sama Bapak Ibu Saudara. Roh Kudusnya sama. Maka aku harus ikut bergerak bersama dengan mereka yang ada di sana. Sekalipun di tempat, di posisi di sini, tapi secara nilai rohaninya, urapannya, kuasanya harus bergerak bersama-sama. Itu yang membuat kesatuan tubuh Kristus benar-benar menjadi semakin nyata. Ikatan gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus semakin kuat kalau penuh Roh Kudus. Jadi kalau saya balik, orang yang susah kumpul sebenarnya Roh Kudusnya kayaknya mungkin beda. Maaf kalau mungkin saya terlalu berani ngomong kayak begini. Karena kalau Roh Kudusnya sama, mestinya mau bergerak bersama-sama. Mestinya, pemahaman saya begitu. Tetapi kalau nggak mau kumpul, atau jangan-jangan malah belum penuh Roh Kudus. Karena orang yang penuh Roh Kudus dari firman Tuhan yang kita pelajari membuat mereka menjadi semakin kuat. Bukan, mereka merasa itu bukan milikku sendiri, ini milik bersama gitu kan. Pasal 4 ayat 32 tadi.
Segala kepunyaan mereka itu bukan milik mereka, ini milik tubuh Kristus gitu loh saudara. Aku duwe omah, tubuh Kristus oleh turun ning nggon aku kok saudara. Ya seadanya mestinya kan begitu. Cuma kadang-kadang orang nggak bisa berpikir begitu. Ini yang agak memang jadi hambatan dalam pertumbuhan, dalam kualitas maupun kuantitas. Nanti kita juga akan pelajari itu. Bahwa penuh Roh Kuduslah yang akan membuat ikatan. Maka kalau yang tidak bisa atau belum bisa terikat kuat kasihnya, persaudaraannya, kekeluargaannya, kemungkinan belum penuh Roh Kudus. Atau Roh Kudusnya dalam tanda kutip beda. Ini Bapak Ibu Saudara. Pasal 5 ayat 1 sampai 11 tidak perlu dibaca, tapi itu kisah yang populer, Ananias dan Safira. Karena tadi kita baca di ayat 32 bahwa karena mereka sudah penuh Roh Kudus, itu membuat semuanya jadi kayak milik bersama. Hingga kemudian tidak ada di antara mereka yang kekurangan. Kenapa? Karena yang berlebih menjual ladangnya, menjual kepunyaannya untuk dibagikan kepada semuanya. Sehingga semuanya tidak ada yang berkekurangan. Karena semuanya merasa itu milik bersama gitu kan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang eman. Nah, karena itu, karena model hidup mereka yang seperti itu, kok muncul yang nyeleneh di sini Ananias dan Safira. Kita tahu bersama kisahnya. Padahal yang penuh Roh Kudus tadinya sudah ayat 31 tadi di awal kita sudah belajar, semuanya penuh Roh Kudus. Dan karena penuh Roh Kudus, ikatan kekeluargaannya jadi kuat sehingga tidak ada yang merasa itu punya aku sendiri, tapi ini milik bersama. Kecuali pasangan, nggak ada pasangan yang milik bersama, pasangan yang milik pasangannya, gitu kan? Nggak ada itu suami bersama, nggak ada itu istri bersama. Ya, tapi kepunyaan harta benda mereka itu jadi seperti milik bersama. Terus karena cara hidup jemaat itu seperti itu, kok muncul di pasal 5 ada yang nyeleneh gitu kan saudara. Ananias Safira itu kan tidak jujur, menyembunyikan sedikit, dalam bahasa itu gitu ya, menyembunyikan sedikit dan berbohong kepada Petrus. Alhasil matilah suami istri itu, Ananias dan Safira. Ada yang nyeleneh di sini. Padahal kita tadi sudah baca di pasal 4 ayat 32 sampai 37, itu cara hidup mereka begitu. Yang penuh Roh Kudus itu begitu. Nggak ada yang menjadi milik sendiri. Nah, ini kok nyeleneh. Jadi kayak, loh, iki maneman nonek tak kasih semuanya, aku dapat bagian apa nanti? Gitu kan saudara. Ini dalam bahasa saya ya. Kira-kira seperti itu. Saya dapat apa nanti? Disembunyiin sedikit, ini yang dilaporkan. Tapi karena Roh Kudus memberitahu pada Petrus, akhirnya ketahuan kalau mereka menyembunyikan sedikit, dan alhasil mereka mati, beneran mati secara fisik, mereka mati. Nah Bapak Ibu Saudara, penuh Roh Kudus itu mengubah karakter. Penuh Roh Kudus itu mengubah karakter. Jadi dalam kisah Ananias dan Safira, saya merasa bahwa mereka tidak sepenuhnya ngalami seperti yang lain kepenuhannya. Mereka tidak ngalami seperti yang lain kepenuhan rohnya. Makanya karakternya jadi beda. Karena sesungguhnya di pasal sebelumnya jelas dan di pasal 2 juga ditulis hal yang sama, bahwa cara hidup jemaat mula-mula yang sudah dipenuhi Roh Kudus ngapain? Yaitu mereka semua seperti ya sudah, ini milik bersama. Kalau ada yang kekurangan, aku berlebih, aku selalu memberi yang kekurangan itu. Itu cara hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Nah kok ada yang kayak begini, nah kemungkinan kepenuhannya nggak sama seperti yang lain. Karena dikatakan dengan jelas oleh firman Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan judul perikopnya, itu cara hidup jemaat. Berarti kan bukan cara hidup perorangan orang Kristen. Seluruh komunitas, seluruh keluarga dari jemaat itu cara hidupnya gimana? Ya kayak gitu tadi. Tidak merasa itu miliknya sendiri, tapi milik bersama. Tapi kok Ananias dan Safira merasa nggak kayak begitu ya? Itulah saudara. Jadi dari sini saya berkesimpulan, orang yang penuh Roh Kudus karakternya pasti diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau ada orang yang ya mungkinlah hebat dipakai Tuhan, hebat dalam banyak hal dan sebagainya, tapi karakternya kok belum berubah, kemungkinan dalam bahasa ini belum mengalami kepenuhan Roh Kudus yang sesungguhnya seperti yang Roh Kudus inginkan.
Dia hanya mungkin rajin berdoa, mungkin rajin baca Alkitab, tetapi karakternya belum berubah karena dia belum mengalami kepenuhan Roh Kudus yang semestinya seperti yang Roh Kudus inginkan. Saudara menemukan itu enggak? Menemukan kan? Kita menemukan banyak. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita mengerti ini, bahwa kita harus mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Yang sepakat katakan, aku harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Supaya apa? Karakternya berubah. Kalau bahasa Jawanya menurut saya ini apa ya? Nek disebut cetil ya bukan sebenarnya. Tapi dia enggak merasa Ananias dan Safira ini menyembunyikan sebagian. Yang dilaporkan hanya sebagian, karena dia ngerasa kalau semuanya tak kasihkan, aku dapat bagian apa? Gitu kan. Jadi karakternya belum terbentuk karena kurang penuh Roh Kudus, atau kepenuhan rohnya tidak sama seperti yang Roh Kudus inginkan. Kepenuhan Roh Kudus akan mengubah karakter. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, belum tentu mengalami kepenuhan seperti yang Roh Kudus harapkan. Dicatat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, belum tentu mengalami kepenuhan seperti yang Roh Kudus inginkan. Kalau orang berkata secara lahiriah karena yang dilihat adalah orang itu rajin, ya mungkin saja mengalami kepenuhan, tapi kepenuhannya mungkin tidak seperti yang Roh Kudus inginkan. Saya pernah mengamati, berdasarkan itulah saya berkesimpulan. Mengamati seseorang, orang ini Bapak Ibu Saudara dalam kegiatan gerejawi rajin. Kalau disebut enggak pernah bolong apapun, di sepanjang minggu ada kegiatan jalan dia. Bahkan ketika ada doa-doa keluar ikut dia. Doanya dikatakan rajin, baca Alkitabnya rajin Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu karakter yang menurut saya kok beda. Ya tidak seperti jemaat yang mula-mula. Jadi persembahannya dia, kalau orang itu penuh rasa syukur, saya tidak kok ngarani nominalnya loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang semakin cinta Tuhan, semakin diberkati, semakin ada perubahan, kan gitu. Karena setiap kali orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, selalu hidupnya diperbaharui, diubahkan. Nah ternyata tidak buat dia, gitu kan. Ada satu hal yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Itu tidak berubah sejak dulu. Dan menurut saya itu bukan ciri orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Karena saya tadi sebutkan, kalau orang yang benar-benar cinta Tuhan, ngalami Tuhan, ngalami pertemuan dengan Tuhan, akan selalu diubahkan, semakin diperbaharui. Pola pikirnya juga pasti berubah. Tetapi untuk kasus yang tadi saya amati, tidak terjadi pada orang ini. Jadi masih membedakan gitu. Dalam dirinya sendiri dia masih membedakan. Dalam pandangannya dia bahwa orang yang bisa memberi banyak itulah yang baik. Tapi orang yang berkorban banyak buat dia tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Walau mungkin bukan berarti tidak dianggap, tidak, tetapi buat dia mungkin tidak ada nilainya. Jadi yang dianggap bernilai bagi dia adalah yang bisa memberi banyak. Memberi itu dalam bentuk kelihatan. Kalau korban tenaga, korban waktu itu kayak tidak dianggap gitu loh saudara. Nah ini pengamatan saya. Padahal orangnya rajin, kemana-mana ikut, doa rajin, baca Alkitab rajin, tapi perubahan tidak ada. Berarti penuh Roh Kudus mungkin, tapi penuhnya bukan penuh seperti yang Roh Kudus harapkan. Beda loh saudara, beda. Kan ngalami kepenuhan roh dari yang memenuhi kita siapa? Ya Roh Kudus kan. Berarti kepenuhannya yang gimana? Ya seperti yang Roh Kudus mau, wong dia yang memenuhi kita kan gitu saudara. Roh Kudusnya pengennya ember, bukan segelas ini. Bener dah? Roh Kudusnya pengen seember, lebih besar lagi, bukan yang sebesar gelas ini. Orang merasa aku sudah penuh karena sak gelas wes kebak. Tapi Roh Kudus pengen kamu seember, bukan sak gelas. Maka ngalami kepenuhannya tidak seperti yang Roh Kudus mau. Hanya merasa aku sudah penuh Roh Kudus.
Nah ini yang berbahaya Bapak Ibu. Ini yang terjadi pada Ananias dan Safira. Loh, aku kan sudah jual hak milikku. Aku kan melakukan seperti yang lain lakukan. Aku juga jual kepunyaanku kok. Aku nggak eman-eman kok, tak bagiin kok. Tapi tidak seperti yang diharapkan. Seluruhnya kasih, bukan disembunyiin sebagian. Orang yang alami kepenuhan Roh Kudus, karakternya pasti berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang sulit ya kalau menilai karakter sendiri. Kan seperti ayat firman Tuhan bilang, nek balok di matamu itu enggak kelihatan. Nek selumbar di mata orang lain pasti kelihatan. Nah masalahnya di situ memang kadang-kadang aku enggak baik-baik saja kok Pak. Aku sudah penuh Roh Kudus padahal karakternya belum berubah misalnya, mungkin begitu. Hal-hal yang lain mungkin perlu masih diperbaharui, dan itu hanya dialami bila orang mengalami kepenuhan Roh. Jadi secara umum bagaimana bahasanya Bapak Ibu Saudara? Ya ayo, kalau kita diajak untuk hidup penuh Roh Kudus, sudahlah, ikuti saja. Siapa tahu secara tidak sadar kita, kan kalau kita nggak bisa melihat diri kita kan Saudara ya, yang bisa melihat diri kita tuh orang lain. Nah diri kita nggak bisa melihat, tapi kalau kita punya kerinduan Tuhan, kalau masih ada di dalam diriku karakter-karakter yang tidak sesuai dengan kehendakmu, singkirkan Tuhan, hancurkan Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara yang rindu, ya ayo, ketika kita diajak untuk ayo hidup penuh Roh Kudus, ayo datang kita memuji menyembah Tuhan bersama, ayo kita datang kita berdoa bersama, datanglah, supaya pada waktu di situ kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, karakter-karakter kita bisa diubah. Hidup kita yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki bisa diubah. Bisa jadi begini Bapak Ibu Saudara, contoh Ananias dan Safira. Katakanlah misalnya jemaat yang lain itu cuma jual, mampunya mereka itu jual paling mentok mungkin sampai 900 meter. Kalau itu jual tanah sifatnya gitu kan, karena konteks ceritanya kan Ananias Safira jual ladang. Jemaat yang lain hanya bisa menjual 900, itu paling mentok karena luasnya yang mereka miliki mungkin begitu, 500 meter persegi. Sementara mungkin Ananias bisa jual 1 hektar atau 2 hektar. Banyak mana Saudara? Banyak mana Saudara? Banyak Ananias dan Safira. Hasil penjualannya juga pasti lebih banyak, secara nominal keuangan pasti lebih banyak. Tapi bukan itu yang diinginkan Tuhan. Makanya Yesus menegur persembahan, bukan menegur, Yesus memberikan teladan dari persembahan seorang janda. Nominalnya kecil dibandingkan dengan orang yang kaya yang ngasih persembahan ke rumah Tuhan kan. Yesus memuji yang siapa? Yang perempuan janda ini, yang nilai nominalnya jauh lebih kecil daripada orang kaya itu. Kenapa Yesus puji? Ya, karena dia memberikan sepenuhnya. Dia memberi dari kekurangannya. Sudah kurang jane, tapi dia tahu memberi yang terbaik buat Tuhan. Sementara orang kaya mungkin nominalnya lebih banyak, tapi dia memberi hanya dari kelebihan. Bahkan barangkali maaf, ada orang yang kadang-kadang ngasih buat Tuhan tuh sisa-sisa. Mergo ning omah ra kanggo gawa ning gereja gitu kan Saudara. Kalau ada yang begitu, mungkin lebih banyak jumlahnya dibandingkan pemberian orang lain, tapi tidak seperti yang Tuhan harapkan pemberian itu. Maka itu menjadi tidak bernilai di hadapan Tuhan. Jangan salah, jangan merasa aku jadi orang baik selalu Saudara. Hati-hati, iblis akan membelokkan arah hati kita begitu. Loh aku tuh sering memberi loh buat gereja misalnya begitu, tapi pemberian yang kita lakukan hanya dari sisa, atau kita memberi dari kelebihan, bukan memberi dari kekurangan kita. Segenap, seluruh itu yang dihargai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memahami. Nah, untuk bisa berubah ke arah sana sementara kitanya sendiri nggak ngerti bagaimana hidup kita, ya ayo penuh Roh Kudus. Supaya kalau ternyata di mata Tuhan ada hal-hal yang tidak beres karena kita hidup dipenuhi Roh Kudus, itu akan dikikis. Dan kemudian kita diperbaharui dalam kasih dan anugerahnya. Maka Bapak Ibu Saudara ayo rajin. Kalau diajak berdoa bareng, nyembah Tuhan bareng, rajin. Supaya kalau mungkin saja kita nggak sadar ada karakter yang tidak bagus, bisa diubah di sana. Lalu pasal 5 ayat 13. Pasal 5 ayat 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak.
Penuh Roh Kudus itu ya karena karakternya jadi baik, akhirnya itu membuat dihormati orang banyak. Saya membahasakannya sebagai memunculkan simpati dari orang lain. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena nanti kalau kita belajar lagi seterusnya, gara-gara ini bukan gara-gara ya. Karena mereka kemudian dihormati orang lain, itu membuat mereka mudah untuk menjangkau jiwa. Orang Kristen kalau hidupnya tidak penuh Roh Kudus, karakternya nggak terbentuk, hidupnya mungkin tidak jadi berkat buat orang lain, buat orang-orang di sekitarnya, di lingkungannya. Jadi garam dan terangnya tidak berfungsi. Kalau penuh Roh Kudus mestinya rindu untuk jadi garam dan terang. Walau maaf bicara Bapak Ibu Saudara, lingkungan kita ini lingkungan yang pasti hampir sama, bahwa kalau kumpul itu pasti lama kelamaan pembicaraannya nyerempet ke ngomongin orang lain kan gitu. Ada orang yang punya prinsip ada benarnya tetapi mungkin tidak sepenuhnya benar, bahwa nggak usah ikut kumpul supaya nggak ketularan. Mungkin ada benarnya tapi nggak seluruhnya benar. Kenapa? Kalau selalu menghindar, kapan fungsi terangnya, kapan fungsi garamnya? Garam itu harus dicemplungkan ke air yang tawar supaya yang tawar jadi asin. Terang itu harus ditaruh di tempat yang gelap supaya yang gelap jadi menyingkir. Memang ada orang yang kadang-kadang malah justru betul ketularan, maunya jadi terang malah jadi gelap gitu kan, maunya jadi mengasinkan malah jadi tawar. Ada yang seperti itu. Tapi kan ini juga tidak bisa jadi patokan. Kalau gitu nggak usahlah, daripada nanti bergaul malah jadi ikut-ikutan. Yo jangan. Fungsi garam dan terangnya tetap harus difungsikan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, datang hadir dalam rangka apa? Ini kan mesti jelas. Kalau datang hadir ikut ngerumpi juga nggak, jangan. Hadir datang untuk bisa berfungsi sebagai garam dan terang. Jadi motifnya jelas sekali. Hadir untuk bisa menjadi garam dan terang. Ya memang agak susah untuk dibuat menjadi sebuah teorinya, susah. Tapi yang jelas juga tidak bisa kalau kemudian menahan diri dari lingkungan senantiasa, karena fungsinya tidak akan ada di sana. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini bahwa karena penuh Roh Kudus itu memunculkan simpati orang, dan itu nanti yang akan membuat gereja Tuhan mudah untuk menjangkau jiwa. Kalau keberadaan seseorang anak Tuhan, gereja Tuhan di lingkungannya sudah tidak bisa diterima karena karakternya, kebiasaannya yang buruk dan lain sebagainya, fungsi garam dan terangnya yang tidak ada, semakin sulit menjangkau jiwa Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa harus penuh Roh Kudus? Supaya itu bisa memunculkan simpati orang. Lanjut ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kenapa mesti benar-benar bisa berfungsi sebagai garam dan terang? Penuh Roh Kudus dulu, supaya benar-benar bisa berfungsi sebagai garam dan terang. Kenapa? Itu memunculkan simpati. Ketika kemudian memunculkan simpati, menjadi lebih mudah menjangkau jiwa. Karena ada penuh Roh Kudus, semua jemaat yang hidup dicatat dalam Alkitab Kisah Para Rasul 4 dan 5 ini adalah penuh Roh Kudus. Itu membuat orang banyak bisa datang kepada Tuhan. Jadi bukan simpatinya yang digarisbawahi Bapak Ibu Saudara, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus memancarkan kasih. Kasih itu membuat orang jadi simpati, karena simpati itu memudahkan untuk memberitakan Injil. Jadi bukan simpatinya yang dikejar. Kalau cuma ngejar simpati, saudara punya duit bagi-bagi begitu saja, apalagi dengan embel-embel coblos nomor sekian gitu kan saudara, pasti banyak yang simpati. Tapi kan bukan simpatinya yang dicari, penuh rohnya, karena itu akan mendorong orang untuk kemudian bersimpati. Dan karena ada itu, maka mudah menjangkau jiwa. Tiap hari bertambah. Kerinduan kita seluruh kota kita bisa diselamatkan.
Kerinduan kita seluruh bangsa kita boleh diselamatkan, tapi gereja harus penuh Roh Kudus. Itu yang membuat tiap hari ditambahkan. Bayangkan saudara, tiap hari. Kenapa? Karena mereka juga tiap hari kumpul. Benar kan, tadi sudah kita baca ayatnya. Tiap hari mereka kumpul, persekutuannya erat, kesatuan kasihnya kuat. Maka itu mendatangkan hadirat Tuhan yang akan menyentuh hati orang di luar sana, dan yang kemudian memudahkan untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Salami kanan kiri, katakan, kita harus penuh Roh Kudus. Amin. Mungkin ada yang berpikir, kan ya kalau zaman sekarang tidak bisa kayak begitu. Mungkin. Tapi saya katakan, kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, makanya setiap kita, setiap jemaat, setiap umat Tuhan, saya dorong, ayo penuh Roh Kudus. Jadi penuh Roh Kudus itu kan membuat tuaian raya terjadi seperti yang kita rindukan bersama. Harus penuh Roh Kudus. Gereja tidak bisa enggak. Kalau pengen nuai harus penuh Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Kalau pengen nuai. 15-16. Bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Jemaat loh saudara, ini yang dipenuhi Roh Kudus jemaat loh ya. Jangan salah. Mereka semua, tadi kan di ayat 31 pasal 4, mereka yang sedang berdoa, siapa? Ya semua jemaat yang kumpul waktu itu berdoa, mereka penuh Roh Kudus. Waktu mereka penuh Roh Kudus, mujizat, bahkan saya menyebutnya, mengistilahkannya sebagai mujizat yang supranatural gitu. Walaupun supranatural itu sudah mujizat, mujizat itu juga sudah supranatural. Tapi demi menegaskan mujizat yang luar biasa itu, saya memakai kalimat mujizat yang supranatural. Bayangkan orang sakit cuma kena bayangan Petrus sembuh gitu kan saudara. Kalau dengan penumpangan tangan gitu kan mungkin orang masuk, wah ini karena ada urapan mengalir lewat tangan gitu kan. Mujizat memang. Tapi ini masih mujizat yang supranatural. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ayang-ayang itu loh saudara. Bayangan Petrus lewat itu menyembuhkan orang yang sakit. Dan itu sudah biasa buat mereka. Buat kita ngalami mujizat setahun 2 kali itu sudah wow gitu rasanya. Tapi buat mereka hampir setiap hari bisa bawa orang sakit dan sembuh. 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 Itu biasa buat mereka. Jadi mujizat yang supranatural aja buat mereka itu udah biasa. Biasa mereka bisa melakukan mujizat di mana saja, kapan saja. Bawa aja orang datang ke pinggir-pinggir jalan. Setidaknya kalau Petrus lewat, bayangannya mengenai mereka dan mereka sembuh. Kita ngalami mujizat itu sesuatu yang wow banget. Ya memang mujizat itu wow. Tapi buat kita mungkin belum ngalami yang seperti mereka alami. Mujizat itu biasa buat mereka. Kalau istilah Jawa itu kayak segojangan gitu kan. Udah enggak perlu yang pakai gimana-gimana gitu kan saudara. Karena apa? Hidupnya penuh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang pengen ngalami mujizat penuh Roh Kudus, mari hidup penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus tidak bisa hanya dilalui dengan sekali 2 kali doa, 3 hari doa puasa, seminggu mungkin puasa, sebulan. Tidak hanya yang begitu maksud saya. Walau cara itu juga dihargai oleh Tuhan sebagai sebuah usaha yang kita lakukan supaya hidup kita dipenuhi. Tapi bukan berarti yang demikian dalam pemikiran kita yang tidak seperti itu. Hidup dipenuhi Roh Kudus itu adalah hidup yang menjaga keintiman dengan Tuhan. Jadi kalau sudah puasa 3 hari penuh Roh Kudus terus sudah penuh selamanya? Tidak. Tadi ingat
bahwa pengalaman penuh Roh Kudus itu pengalaman yang berulang. Kalau Anda sudah biasa puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, terus lakukan. Tiap bulan mungkin misalnya, tiap 2 bulan misalnya begitu. Lakukan kalau memang udah biasa. Supaya apa? Ngalami kepenuhannya berulang terus. Tidak hanya pengalaman sekali seumur hidup dan kesananya menjadi tidak seperti itu lagi. Saya mengingatkan buat saudara yang dulu giat dalam Tuhan, gitu ya, punya banyak waktu buat Tuhan. Sekarang di mana waktu itu? Di mana giat itu? Di mana semangat itu? Di mana gairah itu? Ayo Bapak Ibu Saudara, justru lebih bergairah lagi di dalam Tuhan. Katakan amin. Supaya terus ngalami yang namanya kepenuhan roh. Mujizat jadi biasa buat kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tiap hari selalu akan ada mujizat yang kita alami atau yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Katakan amin. Coba saudara pikirkan, bukan soal gayanya, maksudnya ini buat jadi wahnya, enggak, jangan pikirkan wahnya. Tapi coba bayangkan, masing-masing kita ini ada sekitar 48-50 orang. Tiap hari saudara, satu orang di antara kita, tiap hari masing-masing kita ketemu satu orang saja, entah dimanapun saudara pergi dan berada, dan bisa sembuhkan orang sakit di situ. Doakan orang yang putus pengharapan dan jadi semangat hidupnya. Bayangkan, tiap hari Anda lakukan, tiap hari kita lakukan, kita alami itu. Karena mujizat buat kita udah jadi biasa, karena hidup penuh Roh Kudus. Apa yang akan terjadi kalau itu dialami oleh kita? Apa yang akan terjadi? Setidaknya kalau saat itu juga mereka belum mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ada 50 orang yang dipulihkan pengharapannya, yang disembuhkan dari sakitnya. Katakan amin. Masing-masing kita tiap hari ada 50 orang ngalami mujizat, besoknya lagi 50 orang ngalami mujizat, besoknya lagi 50 orang ngalami mujizat, karena saudara pembawa mujizat itu. Katakan amin. Jadi minta saudara hidup dipenuhi Roh Kudus. Bukannya enggak mungkin loh saudara. Setiap kita bisa dipakai Tuhan, yang percaya katakan amin. Setiap kita, siapapun. Jangan merasa aku enggak mungkin. Jangan. Ada yang dulu pernah berkata, aku dulu tuh semangat loh Pak. Nah sekarang jawabannya cuma begitu loh saudara. Itu kan penuh arti dan penuh makna gitu kan saudara ya tahu. Ayo, kalau dulu pernah dipakai Tuhan luar biasa, minta lagi supaya hari-hari ini dipakai Tuhan lebih lagi bahkan. Katakan amin. Kalau yang dulu pernah mengalami pengalaman yang kayak begitu, gak apa-apa, minta supaya pengalaman itu bisa kita alami. Ya enggak perlu juga, bukan enggak perlu, enggak harus bahwa bayangan saudara bisa menyembuhkan orang sakit, ayang-ayang saudara bisa menyembuhkan orang sakit. Nek saudara keluar dari kantor jam 12 siang kan enggak ada ayang-ayang itu. Nah biar juga ora iso malahan gitu kan. Tapi setidaknya miliki kerinduan. Pengalaman itu kita alami. Pengalaman itu jadi bagian dari hidup kita. Setiap hari kita ketemu orang, kita bisa impartasi mujizat atas mereka. Karena hidup kita penuh Roh Kudus. Kiranya itu menjadi sebuah kerinduan. Walau mungkin tidak seketika kita ngalaminya, perlu proses, perlu agak lama, ya enggak apa-apa. Tapi yang penting itu jangan pernah dilupakan dari hidup kita, bahwa Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus supaya aku ngalami banyak mujizat. Mujizat itu bagiku sudah jadi biasa. Selalu ada mujizat yang bisa aku lakukan untuk orang lain, atau aku ngalami mujizat sendiri. Hidup karakternya jadi diubah oleh Tuhan sendiri. Tanpa kita sadar, tiba-tiba kita sudah menjadi orang yang berubah, hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Hidup penuh Roh Kudus. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan, buka hati untuk kita dipenuhi Roh Kudus.
Setiap kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita tunduk kepala dalam sikap berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk kita bersaat teduh atau merenungkan firman Tuhan. Sudahkah hidupku dipenuhi dengan Roh Kudus? Sudahkah hidupku benar-benar mengalami Tuhan setiap hari? Sudahkah hidupku benar-benar merasakan kuasa dan urapan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama rindukan untuk hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Buka hati kita pada malam hari ini untuk Roh Kudus bisa memenuhi setiap kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. Mari yang sungguh-sungguh rindu hidup dipenuhi Roh Kudus, kita bangkit berdiri dan katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu
sembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Kami memujimu, kami menyembahmu, kami haleluya, haleluya. Yesus, Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Yesus, Engkau Tuhan, Engkaulah Raja yang mulia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu selama-lamanya. Haleluya. Terpuji namamu. Mari setiap kita yang rindu hidup dipenuhi Roh Kudus, taruh tangan kanan di dada kita masing-masing. Yang rindu hidup dipenuhi Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, mulailah belajar berkomitmen. Anda sedang berjanji di hadapan Tuhan dan bukan manusia. Setiap kali ada doa bersama, setiap kali ada penyembahan bersama, mari saudara antusias untuk ikut ada di dalamnya, supaya hidup dipenuhi Roh Kudus terus menjadi semakin lebih nyata buat setiap kita. Dan sekarang ya Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang tertumbang di atas dada masing-masing, menunjukkan bahwa setiap mereka rindu hidup dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Maka sekarang hamba berdoa kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, Tuhan baptis dengan Roh Kudus demi nama Yesus Kristus, agar hidup kami semakin diperbaharui, semakin disempurnakan, karakter kami semakin diubah menjadi serupa dengan Kristus. Hidup yang selalu berdampak, memiliki ikatan kasih yang semakin kuat di antara kami. Dan Tuhan memakai kami dengan mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat yang luar biasa, sehingga Tuhan lebih banyak lagi jiwa-jiwa kami boleh bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kasih dan anugerah-Mu Tuhan curahkan buat setiap kami lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi hamba berdoa, lebih lagi hamba berdoa padamu Tuhan. Mari nyatakan kasih-Mu, nyatakan anugerah-Mu Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Biar setiap kami pada malam hari ini mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, dan kami semua akan hidup dalam penuh Roh Kudus. Demi nama Yesus aku nyatakan, setiap kami yang hari ini telah mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh, hidup dipenuhi Roh Kudus, hidup dipenuhi Roh Kudus, ngalami kepenuhan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, seturut dengan kehendak-Mu, jadilah Tuhan atas umat-Mu di tempat ini. Demi nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan, Kau nyatakan bagi setiap kami semua, yang biar hidup kami penuh dengan Roh Kudus.
meteraikan setiap apa yang Kau sudah firmankan atas kami semua dengan darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat, sehingga firman-Mu itu Tuhan yang akan terus menggerakkan kami, menggairahkan kami, menggetarkan hati kami, juga Tuhan yang akan terus mengusik hati kami agar kami selalu rindu bergairah untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami atas firman-Mu, dan semuanya kami beralaskan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua ini berkati katakan amin. Silakan.